Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fadil Palalo dengan NIM 20256123021 dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene. Jadi dalam video ini saya akan menjawab 5 pertanyaan sebagai pemenuhan tugas final atau UAS dari mata kuliah Sejarah Hukum Islam. Pertanyaan pertama yaitu jelaskan cara mazhab Imam Hanafi dan Maliki dalam memutuskan sebuah hukum. Imam Hanafi melibatkan proses yang sistematis dan komprehensif. Yang pertama, Al-Quran, sumber utama hukum Islam dan semua putusan harus sejalan dengan ajaran Al-Quran. Kemudian yang kedua, hadis, tradisi dan perkataan Nabi Muhammad memberikan wawasan tentang tindakan dan keputusannya. Kemudian ijma, konsensus di antara para ulama tentang suatu masalah hukum tertentu. Yang keempat, kias, penalaran analogi, menerapkan prinsip hukum yang ada pada situasi baru dan membuat analogi dengan preseden yang telah mapan. Kemudian Imam Maliki dalam menetapkan hukum Islam berfokus pada prinsip-prinsip utama. Yang pertama, amal al-Madinah, merujuk pada praktik orang-orang Madinah pada masa Nabi Muhammad. Kemudian yang kedua, Al-Quran dan hadis. Seperti mazhab Hanafi, mazhab Maliki juga mempertimbangkan Al-Quran dan hadis sebagai sumber utama hukum Islam. Yang ketiga, ijma. Mirip dengan mazhab Hanafi, konsensus di antara para ulama penting dalam metodologi Maliki. Kemudian yang keempat, kias. Meskipun kias juga digunakan dalam mazhab Maliki, namun tidak sebanyak yang digunakan dalam mazhab Hanafi. Lanjut ke pertanyaan yang kedua, yaitu jelaskan perbedaan ahlul ra'yi dan ahlul hadis terhadap pandangan tentang hukum Islam. Ahlul ra'yi merupakan kelompok yang cenderung lebih mengandalkan penalaran dan ijtihad pribadi dalam menetapkan hukum Islam. Mereka menggunakan pendekatan rasional dan analogis atau kias dalam mengambil keputusan hukum. Kelompok ini memberikan penekanan pada penalaran dan interpretasi individu terhadap teks-teks hukum Islam, seringkali dengan memperhitungkan konteks sosial dan kebutuhan zaman. Kemudian ahlul hadis lebih menekankan otoritas hadis atau tradisi dan perkataan Nabi Muhammad sebagai landasan utama menetapkan hukum Islam. Mereka cenderung memprioritaskan hadis-hadis sahih dalam menentukan hukum dan menganggap hadis sebagai sumber hukum yang tidak bisa diragukan. Kelompok ini memandang pentingnya merujuk langsung kepada yang berasal dari Nabi Muhammad melalui hadis yang sahih. Lanjut ke pertanyaan yang ketiga, yaitu jelaskan kondisi penerapan syariah Islam pada masa Hindia Belanda. Yang pertama, keterbatasan penerapan hukum Islam. Pemerintah Hindia Belanda hanya membatasi penerapan hukum Islam pada bidang kekeluargaan. Yang kedua, pengaruh politik hukum Hindia Belanda. Kebijakan politik hukum Hindia Belanda mempengaruhi legislasi hukum Islam di Indonesia. Pengaruh politik hukum Hindia Belanda dapat dilihat dalam perubahan-perubahan yang terjadi pada sistem hukum Islam di masa itu. Yang ketiga, perubahan dalam sistem peradilan Islam. Pada awalnya, lembaga-lembaga peradilan Islam Belanda belum terbentuk sepenuhnya dan ada campur tangan dari pihak Belanda dalam menangani masalah hukum Islam. Namun, seiring berjalannya waktu, peradilan Islam mengalami perkembangan dan penyesuaian. Yang keempat, kerajaan Islam dan kewenangan. Terdapat kerajaan Islam yang mampu menggantikan kewenangan masa awal VOC, dan hal ini mempengaruhi implementasi hukum Islam di wilayah tersebut. Para raja Islam turut campur dalam menyelesaikan berbagai persoalan dengan hukum yang berlaku di peradilan Belanda. Lanjut pertanyaan yang keempat, yaitu jelaskan apa yang dimaksud dengan Islam Nusantara. Islam Nusantara merujuk pada bentuk Islam empiris yang berkembang di wilayah Nusantara atau Kepulauan Indonesia. Istilah ini diperkenalkan dan dipromosikan oleh Organisasi Islam Indonesia Nahdlatul Ulama atau NU pada tahun 2015 sebagai alternatif terhadap aliran Wahabisme dari Arab Saudi. Islam Nusantara mencerminkan Islam yang terpengaruh oleh ajaran Sufisme dan aliran spiritual Jawa yang telah ada sebelumnya. Pendekatan Islam Nusantara menekankan harmoni antara ajaran Islam dengan budaya lokal, menciptakan landasan yang unik dan berbeda dalam praktik keagamaan di Indonesia. Lanjut pertanyaan yang terakhir, yaitu jelaskan salah satu contoh penerapan syariat Islam di Indonesia. Salah satu contoh penerapan syariat Islam di Indonesia adalah dalam sistem pendidikan. Hampir semua sekolah di Indonesia, baik tingkat dasar, menengah maupun tinggi, mewajibkan mata pelajaran agama Islam. Hal ini menjadikan pendidikan agama Islam sebagai salah satu pilar pendidikan nasional yang penting.
Di sekolah-sekolah di Indonesia, pelajaran agama Islam diajarkan sesuai dengan kurikulum yang telah disusun oleh pemerintah. Para siswa mempelajari ajaran agama Islam, nilai-nilai moral, sejarah Islam, serta praktik ibadah. Selain itu, di beberapa sekolah Islam, pendidikan agama Islam tidak hanya terbatas pada mata pelajaran formal, tetapi juga mencakup pelajaran keagamaan tambahan seperti tafsir Al-Quran, hadis, dan fikih. Baiklah, itulah tadi penyampaian jawaban dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.